sahabat Pondok Media di seluruh Indonesia. Kami datang, kita belajar. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, like, comment, and share ya, agar kalian dapat update video terbaru dari kami. Ayah, saya dapat tugas dari ibu guru. Tugas apa sayang? Nih ya, saya disuruh baca dongeng di depan orang tua. Coba baca, ayah mau dengar. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Dia memiliki teman yang bernama John. John adalah anak laki-laki yang suka bermain setiap hari bersamanya. Waktu berlalu, John tumbuh dewasa dan tidak mau lagi bermain dengannya. Si pohon apel merindukan saat-saat bersama dengan John. Suatu hari John datang dengan muka yang sedih. Lalu si pohon apel mengajak John untuk bermain bersama. Namun John menolak. John beralasan jika ia tidak punya uang untuk membeli mainan. Si pohon apel menyuruh John untuk mengambil apel-apelnya untuk dijual. John begitu gembira. Ia lalu memetik apel di pohon dan pergi dengan riang. Sejak saat itu, John tidak lagi kembali. Si pohon apel kembali bersedih. Suatu hari, John yang dewasa kembali datang. Si pohon apel mengajaknya bermain lagi, namun John menolaknya karena ia harus bekerja untuk keluarganya. John membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Lalu si pohon apel menyuruh John memotong cabang-cabang untuk membangun rumahnya. John kemudian memotong semua cabang lalu pergi meninggalkan pohon apel. Pohon apel kemudian merasa kesepian dan sedih. Suatu hari John yang sudah tua kembali dan si pohon apel terlihat sangat gembira. Si pohon apel lagi-lagi mengajak bermain. Untuk kesekian kalinya John menolak. John berkata kepada pohon apel kalau ia ingin berlayar untuk menikmati masa tuanya. Si pohon apel menyuruh John memotong batang pohon untuk membangun perahunya. Lalu John memotong batang pohon untuk membuat perahu. Ia pergi berlayar dan tidak pernah muncul untuk waktu yang lama. Akhirnya John kembali lagi setelah sekian lama. John dan pohon apel sudah sama-sama tua. Si pohon apel sudah tidak punya apa-apa lagi untuk John. Lalu John berkata kepada pohon apel kalau dia sudah tidak membutuhkan apa-apa. Sekarang ini yang ia butuhkan hanya tempat untuk beristirahat. Si pohon apel menyuruh untuk bersandar dan beristirahat. John pun duduk bersandarkan akar pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Gimana ya? Sudah bagus. Membaca dongeng itu harus memahami isinya. Coba kalau Sinta memahami apa yang Sinta baca tadi, ayah tanya. Siap ayah. Siapa teman pohon apel tadi? John ayah. Bagus. Terus apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya tadi? Tentu saja gembira ya. Lalu kebaikan apa yang diberikan pohon apel? Selalu memberikan apapun yang dibutuhkan John. Bagus sekali. Sekarang pesan moral apa yang ada pada dongeng tersebut? Pesan moral itu apa ya? Pesan moral itu semacam ajakan kebaikan dari yang menulis dongeng. Pesan moralnya apa ya? Apa kita harus berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita? Itu juga boleh, tapi pesan moral yang utama dalam dongeng tadi adalah ketika kita bersahabat, kita harus saling sayang menyayangi. Kita tidak hanya datang
ketika kita perlu saja, ya. Oh, gitu ya. Dalam membaca nyaring, termasuk membaca dongeng, kamu harus memperhatikan hal-hal berikut ini ya. Yang pertama, lafal. Lafal adalah cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa. Contohnya, kadang-kadang ada anak atau seseorang yang menyebut kata Indonesia itu dengan kata Indonesia. Nah, itu lafalnya salah. Kemudian yang kedua adalah intonasi suara. Intonasi berarti ketepatan pengucapan bunyi bahasa. Satu kalimat dengan tanda baca yang berbeda, maka cara membacanya, intonasinya juga berbeda-beda. Contohnya kalimat Lina pergi ke pasar. Itu kalau tanda bacanya titik, maka intonasi suaranya datar ya. Kemudian kalau tanda belakangnya itu tanda tanya, maka intonasi suaranya menurun. Misalnya, Lina pergi ke pasar. Kemudian kalau diakhiri tanda seru, maka intonasi suaranya agak naik. Misalnya, Lina pergi ke pasar. Nah, begitu. Paham ya Sinta ya? Paham Ayah. Kemudian yang ketiga adalah ekspresi. Ekspresi adalah pandangan muka yang memperlihatkan perasaan seseorang. Saat membaca, sesuaikan ekspresi dengan isi bacaan. Misalnya dalam keadaan menceritakan keadaan yang bahagia, maka ekspresi wajah kita harus ceria, cerah ya. Jika dalam bacaan diceritakan keadaan sedih, maka perlihatkan wajah muram. Jika isi bacaan menceritakan keadaan marah, maka perlihatkan wajah yang tegang, misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah suara yang lantang ya. Tadi saya dengar Sinta membacanya di paragraf keberapa tadi agak lirih ya. Seharusnya dipertahankan suaranya lantang, begitu ya. Iya ya. Kemudian yang terakhir adalah tanda baca. Dalam membaca dongeng atau membaca cerita, kita harus memperhatikan tanda baca. Misalnya, jika saat membaca bertemu dengan koma, maka membacanya harus berhenti sebentar lalu dilanjutkan kembali. Jika bertemu tanda titik, maka membacanya harus berhenti, kemudian baru dimulai kalimat berikutnya. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kamu perhatikan dalam membaca nyaring, termasuk membaca dongeng maupun membaca cerita. Anak Ayah paham? Paham Ayah. Ayah, kita belajar di taman yuk. Baiklah. Sambil jalan nanti Sinta nyanyi ya. Sinta mau nyanyi apa? Itu loh ya lagu Cemara. Di pucuk pohon cemara. Bukan itu kan lagu burung kutilang. Oh iya, Ayah lupa. Lagu Cemara itu ciptaannya siapa ya, Sin? Ate Mahmud ya. Pinter anak Ayah. Ya sudah, yuk kita belajar di taman. Katanya tadi mau ke taman.
Penat kamu, Sinta? Enggak kok ayah, malah sehat. Katanya tadi mau belajar. Belajar apa? Belajar matematika tentang sifat penjumlahan ayah. Oh begitu. Coba Sinta lihat pohon di sebelah sini dan seberang sungai sana, ya. Sekarang Sinta hitung pohon yang ada di seberang sini. 1, 2, 3, 4 ayah. Kemudian yang di seberang sungai sana ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ayah. Sekarang kalau pohon itu dijumlahkan, seberang sini ditambah seberang sana, semuanya berapa? Seberang sini 4 ditambah seberang sana 10, jadi 14 ayah. Bagus. Sekarang kalau dibalik, seberang sana ditambah seberang sini ada berapa? Seberang sana 10 ditambah seberang sini 4, ya sama saja 14 ayah. Bagus, pinter anak ayah. Nah, itulah penjumlahan. Penjumlahan itu punya sifat seperti itu, ya. Ditukar hasilnya sama. Itu namanya sifat komutatif. Itulah PR saya ayah tentang sifat komutatif penjumlahan. Sini coba ayah lihat. Ini ayah. Nomor 1, 125 ditambah 230. Ayo coba berapa? 355. Sekarang kalau dibalik, 230 ditambah 125 berapa? Ya 355. Kesimpulannya 125 ditambah 230 itu sama dengan 230 ditambah 125. Itulah yang dinamakan sifat komutatif penjumlahan. Jadi penjumlahan itu ditukar tempatnya, hasilnya tetap sama. Begitu paham ya? Ya paham ayah. Nanti soal selanjutnya saya kerjakan di rumah saja ya. Yuk kita pulang ayah. Ayo. Hai kawan-kawan, di bawah ini ada link bermain game loh. Silahkan kawan-kawan coba. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Like, comment, and share. Kita kenalan yuk. Ketik nama kamu, alamat kamu, dan bisa ditambahkan nama sekolah kamu di kolom komentar. Dadah, terima kasih kawan-kawan.